Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qoli. Robbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semangat berbahagia sahabat sekalian. Apa yang akan dibahas di sini adalah tentang khawatir, al-khauf atau worry. Kekhawatiran dalam bahasa Arab disebut juga dengan sebutan al-khauf wal faj'u. Lengkapnya bisa dalam bentuk kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan anxiety. Mengapa kita penting membahas tentang khawatir ini? Kita akan coba kupas di sini tentang why-nya, kemudian apa itu khawatir tentang what-nya, dan bagaimana berhenti khawatir, tentang how to stop worrying, latahuknya agar hidup kita sepenuhnya mencapai bahagia dan sejahtera. Bismillah, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Adakah orang di dunia ini yang tidak pernah khawatir? Ataukah adakah yang pernah terbebas dari rasa khawatir? Tentu saja tidak ada. Semua orang pasti punya rasa khawatir. Hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran atau gelisah ataupun kecemasan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Mengapa khawatir ini penting kita cegah, penting kita stop? Karena ketika seseorang dalam keadaan khawatir akan berdampak terhadap produktivitas kehidupannya. Bisa melemahkan, menghambat dalam melakukan tugas sehari-harinya. Kemudian misalnya nih, contohnya untuk seorang anak misalnya, dia tidak bisa bermain optimal. Kemudian untuk seorang penuntut ilmu atau para pelajar mahasiswa, dia tidak bisa menjalankan studinya. Kemudian untuk seorang ayah yang berperan sebagai ayah, dia tidak bisa menanggung nafkah untuk keluarganya. Ataupun ada peran misalnya untuk seorang ibu, dia tidak bisa menjalankan pengabdiannya dalam urusan rumah tangga. Atau di level yang lebih tingginya lagi, untuk seorang karyawan, bos, ataupun pemimpin, ketika dia dihinggapi rasa ini, dia tidak bisa menjalankan tugasnya atau kinerjanya akan menjadi buruk. Nah, pada awalnya khawatir ini adalah normal atau biasa. Namun lama-kelamaan dia berkelanjutan menjadi ketakutan, lalu kecemasan yang sangat memungkinkan bahkan bisa menimbulkan terjadinya gangguan sehingga dapat secara drastis membatasi langkah-langkah para sahabat dalam menjalankan kehidupannya. Akhirnya meningkatkan resiko yang menjadikan bahkan tidak sering pula menyebabkan depresi yang tinggi, bahkan sampai naudzubillah ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, kemudian selanjutnya, menurut penelitian Cambridge yang terbaru tentang masalah kesehatan mental, apalagi di zaman sosial media seperti ini, kekhawatiran terjadi banyak menimpa ke sebagian besar wanita dengan usia di bawah 35 tahun. Pada tanda-tanda awalnya bisa saja membuat di awal-awal itu membuat sulit tidur, kemudian sulit berpikir, sulit terhubung dengan sesama manusia gitu kan ya. Nah, sahabat-sahabat yang merasakan ini akan merasa lebih tegang ataupun mudah tersinggung. Kemudian dapat juga merasakan mood yang tidak pasti, takut yang tanpa sebab. Nah, hal ini juga bahkan sebab tersebut akan menyebabkan secara fisik terganggu, misalnya mengakibatkan nyeri-nyeri otot, jantung berdebar-debar, gangguan pencernaan, penyakit-penyakit mah dan GERD disinyalir paling bersahabat dengan orang-orang yang merasakan ini, ataupun gangguan organ-organ lainnya, sehingga orang yang mendapati rasa khawatir ini akan sulit beraktivitas. Kemudian dia nanti berkelanjutan akan menjadi menarik diri, serta mempengaruhi bahkan sampai ke pengambilan keputusan yang bijaksana dalam hidupnya. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi hingga putus asa ingin mengakhiri hidup, seperti yang tadi disebutkan. Nah, betapa mengerikannya rasa ini mempengaruhi hidup seseorang. Karenanya kita semua di sini perlu belajar bagaimana cara menstop rasa ini, rasa kekhawatiran ini, karena rasa ini merupakan salah satu belenggu diri ataupun hambatan emosi yang harus kita kendalikan dalam hidup kita, agar hidup kita nantinya tentu saja sepenuhnya dapat merasakan puas, kelegaan, bahagia dari dalam batin maupun dari luar batin kita. Nah, kemudian lalu apa itu khawatir gitu kan, tentang what-nya itu ya.
khawatir tersebut adalah sebetulnya sebuah respon alami terhadap situasi yang berupa perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Nah, barangkali adakah di antara sahabat sekalian yang sedang mengalaminya? Contohnya yang saya alami adalah timbul khawatir ketika dalam diri ada perasaan kalau saya tidak bisa lulus kuliah, bahkan gagal di tengah jalan, atau istilahnya drop out yang mengecewakan gitu kan ya. Nah, atau ada pula mungkin di antara sahabat sekalian yang mengalami ketakutan atau kekhawatiran karena kesepian, ataupun ditinggalkan kematian dan sebagainya gitu kan. Nah, sesungguhnya ada dua unsur pembentuk khawatir di sini, yaitu yang pertama-tama adalah keinginan. Keinginan, dan yang keduanya itu adalah ketidakpastian. Nah, bagaimana si pola ini mempetakan? Semakin tinggi keinginan dan semakin tinggi pula ketidakpastian kita, itu akan menghasilkan semakin tinggi pula kekhawatiran kita. Nah, sebaliknya semakin rendah atau bahkan nol keinginan kita dan semakin rendah pula ketidakpastiannya, maka akan dihasilkan semakin kita tidak ada kekhawatiran. Nah, contohnya, bagi saya seorang mahasiswa misalnya, muncul khawatir karena ingin cepat lulus, agar bisa menekan biaya, kemudian tuntutan dari keluarga juga harus segera lulus gitu kan. Sementara menghadapi ketidakpastian apakah bisa berjalan mulus kelulusannya, atau dalam perjalanannya malah mengalami hambatan dan tantangan. Misalnya seperti tuntutan dari luar karena sambil bekerja, waktu yang padat menekan, kemudian adanya persaingan dan kompetisi dari rekan, dari teman, dan sebagainya. Kemudian ada pula ketidakpastian dari hasil akhirnya tersebut, ataupun ada beberapa ketidakadilan yang didapatkan dari dosen, dari kampus, atau jajarannya yang menimpa permasalahan kita. Nah, namun dari itu semua ada yang sebetulnya lebih berbahaya untuk dijadikan hambatan, yaitu hambatan dari dalam diri sendiri, yaitu yang berupa terlalu perfeksionis misalnya. Nah, dari awal untuk seseorang yang mempunyai beberapa sifat perfeksionis, di awal dia udah mengalami kegagalan mental gitu kan. Misalnya dia dibayangi oleh negatif-negatif self-talk, kemudian membayangkan yang hal-hal yang tidak diinginkan, atau bahkan juga berlebihan dalam memikirkan sesuatu tersebut, sehingga overthinking gitu kan. Nah, padahal kekhawatiran sebagaimana emosi lainnya yang pernah kita rasa sebenarnya adalah pada awalnya netral. Netral tergantung cara kita menyikapinya, bisa berdampak positif atau negatif. Nah, emosi khawatir itu sendiri adalah sebetulnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sinyal ataupun tanda agar kita mampu mengantisipasi ataupun memberi dorongan untuk bergerak melakukan sesuatu. Nah, tadi misalnya contohnya tadi khawatir gagal untuk seorang mahasiswa yang sedang belajar gitu kan. Nah, dalam kehidupan perkuliahan bisa saja membantunya gitu kan sebagai pemicu untuk mengejar target waktu yang ditentukan. Makanya tidak salah lagi mereka akan melakukan proaktif gitu kan, akan banyak melakukan tindakan-tindakan yang efektif jika diiniin secara positif. Nah, namun apa yang didapati sebaliknya bisa pula disikapi dengan pikiran negatif, misalnya karena kegagalan sudah terlampau menghantui kita, akhirnya kita stuck. Atau bagi seorang mahasiswa terbiasa banget ya melakukan prokes atau penundaan akademik, malas melakukan tindakan-tindakan nyata. Nah, makanya kenapa si hal tersebut harus gitu kan hati-hati gitu kan dengan apa yang kita sangkakan, kita pikirkan, kita bayangkan secara terus-menerus, karena akan menjadi kenyataan gitu kan. Biasanya kita itu tidak diperbolehkan untuk terlalu tenggelam diperbudak. Sebaliknya sebagai penggantinya adalah melakukan proaktif ya. Jadilah proaktif, apa yang bisa kita lakukan segera bagi seorang mahasiswa di sini, contohnya misalnya terhubung dengan teman-teman, dengan orang lain, mencari support ataupun mencari bentuk-bentuk intervensi untuk mengatasinya. Bahkan jika butuh bantuan profesional, mengapa tidak gitu kan. Karena apa? Karena dampak dari kekhawatiran ini sudah jelas-jelas akan merugikan dan bahkan membahayakan. Nah, ada sebuah riset dari dari penelitian perawat seorang pasien terhadap seorang suster perawat pasien paliatif gitu kan, Mr. Brownie, di buku Top 5 Regret yang terkenal di dunia gitu kan, menginterview pasien-pasiennya. Dia meneliti apa yang disesali menjelang kematian. Nah, dari kelima hal itu ternyata didapati diantaranya adalah ketika seandainya seseorang itu tidak lebih memikirkan apa kata orang. Kemudian penyesalan yang keduanya, seandainya dia lebih berani gitu kan mengekspresikan perasaannya. Kemudian yang selanjutnya lebih rileks, tidak hanya bekerja keras melulu. Kemudian seandainya dapat lebih terkoneksi dengan teman-temannya, berarti terhubung. Dan yang terakhir adalah seandainya tidak menghabiskan waktunya untuk khawatir atau takut sehingga tidak menikmati hidup. Nah, apa dari penelitian ini yang bisa kita tarik hikmahnya? Pembelajaran dari poin terakhir itu, seandainya kita tidak menghabiskan waktunya untuk khawatir atau takut, perasaan takut,
sehingga tidak bisa menikmati hidup. Nah, jika khawatir ini ternyata tidak dikelola, akhirnya bisa menghilangkan kemampuan kita untuk menikmati hidup. Padahal hidup ini harus bermakna, harus dapat kita nikmati. Jadi akhirnya perlu ditata, gitu kan, perlu dilatih dan dimenangkan dalam batin kita. Nah, dalam hal ini di pelatihan inner game, rumus jeda bisa digunakan, di mana ada tiga singkatan yang bisa digunakan, yaitu sadar, jeda, dan pilih. Sadar di mana di sini adalah sebagai gerbang awal pengakuan. Disadari, dikenali emosi apapun yang kita rasa, sebisa mungkin tidak ditolak, tidak dilawan, tidak ditekan ya, tapi sudah mulai diakui oleh kita, diizinkan si perasaan itu hadir dalam diri kita, dalam ruang batin kita. Terima itu. Misalnya dalam contoh tadi, misalnya, ya Allah, hamba khawatir, hamba takut gagal, hamba takut tidak lulus, misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keduanya, jeda itu adalah suatu proses yang tidak reaktif, tentu saja tidak reaktif di sini seperti memberi jarak atau memberi waktu antara si stimulus dan respon. Kalau langsung direspon kan itu namanya reaktif gitu kan, tapi itu justru dijeda. Sahabat bisa melakukan di proses jeda ini seperti melakukan misalnya tarik nafas, atau sholat 2 rakaat memohon petunjuk. Kemudian bisa juga melakukan refleksi diri, tafakur diri, ataupun berdoa gitu kan, berdoa mengadu kepada Allah agar terhindar dari si rasa-rasa yang kita rasakan tersebut, baik itu khawatir, malas, overthinking, dan sebagainya. Nah, hal itu bisa membuat kejernihan dalam ruang batin kita, walaupun sedikit demi sedikit ya. Nah, kemudian untuk yang terakhirnya memilih respon, memilih pikiran, perasaan, dan tindakan kita yang tentu saja harusnya memberdayakan, karena kita perlu bergerak ikhtiar maksimal. Nanti caranya dengan menguasai si peta kendali gitu sehingga powerful. Nah, misalnya yang saya lakukan, cara saya merilis setelah di awal-awal melakukan menyadari di pintu gerbang awal, kemudian akhirnya cara saya merilis khawatir tersebut, khawatir takut gagal misalnya. Nah, di fase jeda itu, setelah sadar itu, saya melakukannya dengan cara berserah diri, surrender, mengadu dalam sebuah doa yang tentu saja doa itu tidak sekedar doa, tapi dihayati betul-betul dalam hati, dihafalkan, diulang-ulang. Insya Allah hazal min fadlillah, ketika diserahkan, total seketika bisa tenang gitu kan. Nah, salah satu doa favorit yang dipanjatkan saya ketika menghadapi bingung, malas, lemahnya adalah seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan, wa a'udzubika minal azri wal kasal, wa a'udzubika minal zubni wal bukhli, wa a'udzubika min golabatid dain wa qahri rijal. Yang artinya, ya Allah, ya Rob, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung pula kepadamu dari rasa lemah, kemauan, dan malas. Dan aku berlindung pula darimu dari rasa ketakutan, sifat pengecut, dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari tekanan hutang dan kezoliman manusia. Insya Allah ya. Kemudian untuk melakukan dalam memilih tindakannya setelah jeda, cara teknik dari berhenti dari khawatir itu adalah dengan membuat peta kendali. Contohnya di sini saya menuliskan, misalnya memberi judul, apa judul kecemasan saya, khawatir atau cemas gagal tidak bisa lulus. Kemudian diidentifikasi, saya bikin kelompokan dalam sebuah tabel, di list poin-poinnya mana yang bisa dan tidak bisa saya lakukan di luar kemampuan ataupun di dalam kemampuan saya. Nah, maka saya memilih, setelah dikelompokkan menjadi 2, saya akan memilih fokus pada apa-apa yang ada dalam kendali saya. Apa-apa yang dalam kendali akan saya lakukan, dan yang di luar kendali saya akan saya serahkan kepada Allah. Nah, seperti kita ketahui, overthinking atau cemas, ketakutan terjadi biasanya karena gitu kan, kaitannya di sini karena kita biasanya memfokuskan pada apa-apa yang di luar kendali kita, sedangkan yang di luar kendali kita adalah di luar kekuasaan kita. Nah, makanya si peta kendali ini nantinya bisa dijadikan sebagai awal peta terapinya gitu kan, untuk mengatasi hambatan dari dalam dirinya karena khawatir gagal lulus ini. Misalnya saya diintervensi melakukan pelatihan ACT, Executive Commitment Therapy. Jadi sebuah komitmen terapi penerimaan diri untuk melakukan hal-hal yang saya khawatirkan. Hal ini diberikan dari kampus. Kemudian untuk menindaklanjuti si tindakan-tindakan menunda-nunda akademiknya, si prokes saya, misalnya saya melakukan gitu kan, melakukan penelusuran setelah ditelusuri bahwa identifikasi sumber masalahnya ketika saya mengalami kekhawatiran itu akibat dari sifat perfeksionis saya, dan yang harus ditemukan obat atau penawarnya adalah dengan cara merubah pola pikir saya terhadap kekhawatiran tersebut, dan bahkan sampai menimbulkan overthinkingnya. Selanjutnya saya menjalankan step-step berikutnya yang telah dipilih dan dijelaskan sebagai berikut. Misalnya ketika saya memilih yang dalam kendali saya, setelah mengetahui sumber masalah kekhawatiran saya apa, membangun kesadaran saya dengan secara rutin, saya biasanya melakukan teknik-teknik mindfulness breathing untuk
merilekskan gitu kan ya. Kemudian dibantu juga dengan latihan merubah mindset, dimulai dari menyadari pikiran yang ruwetnya apa, tidak menghakiminya, tidak dikuasainya. Saya cukup hanya sebagai pengamat saja. Kemudian tidak lupa juga saya berusaha menghidupkan, menyusun kembali value nilai hidup saya yang dulu saya pilih gitu kan, yang menjadi sebagai penuntun goal agar target lulus sesuai harapan. Dan nanti selanjutnya diikuti dengan melakukan pelatihan ACT tadi, diintervensi dari awalnya rasa takut dirubah menjadi berani dengan step-stepnya, kemudian menyelesaikan hambatan dirinya sampai ke yang teknisnya adalah menyusun strategi, jadwal yang secara spesifik, terukur, achievable, tentunya bisa dicapai, relevan, kemudian terukur waktunya dalam rangkaian kegiatan penulisan si penelitian saya. Nah, untuk yang di luar kendalinya, saya siap dengan berbagai situasi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menghadapi dosen pembimbing, jadwal kampus yang tidak pasti, ataupun mungkin terpisah dari teman-teman, ataupun mungkin ada kendala-kendala lain. Kita hanya bisa ikhtiar maksimal, Allah yang menentukan. Jadwal kelulusan tiap penuntut ilmu adalah beda-beda gitu kan, hasilnya hasil akhir tentu saja ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siap dengan tantangan dan kendala di luarnya sehingga menyerahkan apapun yang dihadapi. Nah, kemudian alhamdulillah dengan rumus tadi sajadah dan praktek peta kendali itu akhirnya dapat menstop rasa kekhawatiran saya, dan yang terpenting akhirnya saya selalu meminta kepada Allah untuk agar apa yang saya lakukan diridhoinya. Nah, silahkan sahabat bisa membuat dan melakukannya di berbagai judul apa tentang kekhawatiran yang diderita oleh sahabat sekalian. Mudah-mudahan bisa dihadapi sesuai dengan problemnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.